Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya Pristina Adi Rahmawati, Sarjana Gizi, Magister Gizi. Saya adalah salah satu dosen di program studi Diploma 3 Gizi Politeknik Kesehatan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto. Pada saat ini, saya berstatus sebagai dosen tetap dengan tugas tambahan yaitu sebagai Wakil Direktur 2 yang mengakomodir bidang administrasi dan umum. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan pendidikan berupa pengajaran. Mata kuliah yang saya bawakan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu gizi, di mana dengan peminatan ilmu gizi klinik. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah dietetik penyakit tidak menular. Mata kuliah ini disampaikan dalam 14 kali tatap muka berupa pembelajaran kelas dan laboratorium, disertai dengan 2 kali proses evaluasi pembelajaran melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diperuntukkan mahasiswa yang berada di tingkat 3 atau sedang berada di semester 5. Dalam mata kuliah ini dipelajari materi tentang proses asuhan gizi terstandar untuk pasien dengan penyakit tidak menular. Perkuliahan ini menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, di mana terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Delivery ini meliputi pemaparan materi, perkuliahan dalam bentuk ceramah, dan visual melalui media PowerPoint. Kemudian, untuk interaction ini melalui diskusi dan tanya jawab, serta fokus group discussion untuk pembelajaran studi kasus. Kemudian, assessment pada mata kuliah ini melalui beberapa bentuk evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi formatif yang dilakukan melalui kuis setiap akhir pembelajaran, kemudian evaluasi sumatif melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester, kemudian evaluasi berbasis kompetensi melalui praktik laboratorium untuk membuat hidangan diet khusus untuk penyakit yang disesuaikan dengan topik perkuliahan. Capaian lulusan program studi yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan asuhan gizi klinik dan dietetik untuk pemenuhan kebutuhan gizi individu dan kelompok pada kondisi non-kompleks dengan menggunakan proses asuhan gizi terstandar. Kemudian, mahasiswa diharapkan juga untuk mampu melaksanakan kegiatan program gizi baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan pada individu maupun kelompok. Kemudian untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian yang harus dilampaui oleh mahasiswa, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dalam proses asuhan gizi terstandar, meliputi asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring serta evaluasi gizi. Mahasiswa mampu menerapkan asuhan gizi terstandar dalam pengkajian kasus penyakit terkait gizi, dan mahasiswa mampu membuat makanan khusus untuk diet. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah dietetik penyakit tidak menular ini terdiri dari 14 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah dokumentasi dan pelaporan asuhan gizi terstandar, kemudian asuhan gizi terstandar pada berbagai macam penyakit tidak menular yang terdiri dari penyakit pada pasien obesitas, kemudian pasien gout arthritis, pasien kanker, pasien hipertensi, pasien diabetes mellitus, pasien hipertiroid dan hipotiroid, kemudian pasien dislipidemia, pasien jantung koroner, pasien pra dan pasca bedah, kemudian pasien luka bakar, pasien autisme, pasien gagal ginjal kronis, serta pasien dengan penyakit kehanuan. Nah, adapun referensi pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah buku-buku ajar tentang asuhan gizi, baik yang itu digunakan dan berlaku di Indonesia maupun berlaku secara internasional, kemudian diperkuat dengan jurnal-jurnal penelitian yang terkini meliputi dengan jurnal-jurnal proses asuhan gizi yang terstandar pada penyakit tidak menular.
Baiklah, mari kita simak bersama proses pembelajaran pada mata kuliah dietetik penyakit tidak menular. Dan kali ini pembelajaran ada di pertemuan kedua dengan materi asuhan gizi pada pasien obesitas. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sudah disiapkan untuk perkuliahan? Oke, baik, kita mulai. Disiapkan untuk laporan? Siap, gerak. Lapor mahasiswa 33 semester 5 Prodi D3 Gizi Poltekkes TNI AU Adi Sucipto. Jumlah 14 orang hadir lengkap. Siap menerima materi pembelajaran. Lanjutkan pembelajaran. Lanjutkan pembelajaran. Mengawali pembelajaran berdoa mulai. Selesai. Teman, gerak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini kita akan mulai perkuliahan dietetik penyakit tidak menular. Pertemuan kedua, ya. Minggu lalu sudah pertemuan dengan saya juga, mata kuliah dietetik, pembelajarannya tentang dokumentasi pelaporan asuhan gizi terstandar. Nah, sebelum saya akan memulai pada pertemuan hari ini, kita akan masuk pada asuhan gizi terstandar untuk pasien obesitas. Saya mau recall dulu nih materi yang lalu sebelum saya masuk ke penyakit. Ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab, ada yang bisa membantu saya untuk mengingat kembali pertemuan yang lalu kaitannya dengan proses asuhan gizi terstandar itu ada urutannya apa aja? Ada yang bisa? Siap, Ibu, izin. Oke, silahkan Sinta. Untuk asuhan gizi yang pertama ada asesmen gizi, lalu diagnosis gizi, lalu ada intervensi gizi, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi gizi. Oke, ya betul sekali ya yang disampaikan oleh Sinta. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, kemudian monitoring dan evaluasi gizi. Nah, kalau kemarin kita baru belajar tentang pelaporannya saja, belum masuk ke penyakitnya, hari ini kita masuk ke penyakitnya ya untuk pasien obesitas. Nah, untuk pasien obesitas, kira-kira ada yang tahu obesitas itu apa ya? Kelebihan berat badan. Asupan makan berlebih. Oke, ya saya tampung dulu nih jawabannya. Nanti kita cross check ya. Oke, kita masuk ke, nah ini ada capaian pembelajaran yang harus rekan-rekan kuasai ya. Nantinya setelah pembelajaran pada hari ini, rekan-rekan mampu untuk yang pertama, menjelaskan asuhan gizi ya pada pasien obesitas. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan dalam pengkajian penyakit, utamanya pada kasus obesitas. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan praktek pada pembuatan hidangan, nanti sajian yang makanan khusus untuk pasien obesitas. Karena setelah pertemuan teori pagi ini, nanti teman-teman bisa istirahat dulu, kemudian kita lanjut untuk studi kasus. Nah, di studi kasus nanti teman-teman bisa mengerjakan membuat menu, rancangan menunya untuk pasien obesitas, baru setelah itu kita praktekkan di laboratorium. Oke, kemudian saya next. Inilah bahan kajian yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama ada pengantar tentang obesitas. Kita ulas sedikit ya, walaupun kemarin di mata kuliah patologi kita sudah belajar tentang obesitas, tapi kita ulas sedikit ya. Kemudian ada asesmen gizi pada pasien obesitas, dilanjutkan dengan diagnosis, dilanjutkan dengan intervensi gizi, kemudian monitoring dan evaluasi. Oke, nah kita masuk ke materi. Tadi kawan-kawan sudah menjawab apa itu obesitas. Ada yang kelebihan berat badan, ada yang asupan makannya berlebih. Ya, tidak ada yang salah dari pernyataan itu. Ya, kita cross check dengan slide berikutnya. Nah, ini dia obesitas. Di sisi sebelah kanan saya ya, kalau dari teman-teman dari sisi kiri ya, ada more energy intake, artinya energi yang masuk, yang kita asup, yang kita makan. Kemudian ada energi outputnya ya.
Nah, tadi ada yang bilang kelebihan berat badan. Salah satu penyebab dari kelebihan berat badan adalah intake makanan yang berlebih. Tadi betul ya, asupan makan yang berlebih. Kemudian energi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan yang masuk. Sehingga di sana nanti akan ada simpanan energi yang cukup banyak, ya. Simpanan energi baik itu dari yang sudah kita makan bentuk karbohidrat, lemak ataupun protein, di mana kelebihan itu nanti bisa disimpan dalam jaringan apa? Jaringan adiposa. Nah, jaringan lemak di dalam tubuh ya. Nah, biasanya mereka yang obesitas ini kadar lemak tubuhnya juga tinggi karena jaringan adiposanya sebagai tempat untuk menyimpan cadangan energinya itu tadi. Ya, maka obesitas ini terjadi akibat dari kelebihan intake dibandingkan dengan outputnya ya. Nah, oke, kemudian ini beberapa yang bisa kita lakukan ya. How can we treat obesity? Kita sebagai ahli gizi ya, kawan-kawan nanti sebagai ahli gizi setelah lulus ya, saat ini masih calon ahli gizi ya. Ketika lulus sudah menjadi ahli gizi nanti, inilah yang menjadi bidang kita. Walaupun pada obesitas juga bisa dibantu dengan obat-obatan, bahkan dengan tindakan medis, surgery, operasi. Tetapi bidang kita ada di sini, lifestyle modification, kemudian pemilihan makanan ya, diet, physical activity. Inilah bidang kita. Kita yang kuasai betul nanti bahan makanan apa saja sih yang boleh untuk pasien obesitas, apa yang kira-kira harus dihindari oleh pasien obesitas. Ada yang tahu kira-kira apa yang dihindari oleh pasien obesitas? Gorengan, oke betul, gorengan, yang makanan yang berlemak ya, berlemak tinggi, lemak jenuh, itu yang dihindari ya. Oke, kita masuk ke dalam asesmen gizi. Nah, kita sudah masuk ke dalam proses asesmen gizi terstandar untuk pasien obesitas. Di poin pertama, step yang pertama kita bahas satu-satu ya, antropometri. Nah, di sini bisa menggunakan IMT, lingkar pinggang, lingkar perut, kemudian tadi persen lemak tubuh. Kawan-kawan bisa pilih salah satu atau boleh dilakukan semuanya, Bu? Boleh. Ya, karena data ini akan saling melengkapi ya. Akan saling melengkapi. Kemudian biokimia. Nah, bisa jadi mereka yang obesitas itu kadar gula darahnya sudah tidak normal, tinggi ya. Kemudian profil lipidnya juga bisa jadi sudah ada hiperlipidemi atau bisa jadi sudah dislipidemi ya. Nah, kemudian ada riwayat diet. Ini tadi yang makanannya berlebih. Yang berlebih apa? Nah, bisa jadi dari energinya. Ya. Kemudian dari karbohidratnya juga bisa. Atau lemaknya yang berlebih. Ya. Dan kita harus tahu mana yang dikonsumsi yang paling banyak. Kemudian di sini riwayat personal. Apakah seseorang dengan obesitas ini punya penyakit penyerta? Atau punya genetik? Ya. Genetik saat ini bisa kita patahkan ketika kita bisa menggunakan gaya hidup yang baik, gaya hidup yang sehat. Maka seseorang yang punya genetik obesitas pun akan bisa menjadi dia dengan status gizi yang normal ya, tidak menjadi obesitas. Nah, tetapi ketika seseorang punya penyakit penyerta dan pasien itu juga obesitas, hati-hati. Kita harus bisa memprioritaskan mana yang harus kita tangani terlebih dahulu, apakah penyakit penyertanya atau obesitasnya dulu, atau ternyata bisa berbarengan kita lakukan dengan pengurangan kalori ya, intake tadi. Ya, misalkan seseorang dengan ada diabetesnya, dia obesitas, atau mungkin seseorang dengan hiperlipid tapi dia obesitas. Kita bisa menggunakan nanti pengurangan intake. Pengurangan intake, kemudian bahan makanannya disesuaikan dengan penyakit penyertanya. Hiperlipid artinya kita berikan lemak yang rendah, lemak tak jenuh ya. Kalau dia di diabetes mellitus, kita gunakan yang rendah karbohidratnya karbohidrat kompleks, kemudian yang GI-nya rendah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Saya lanjutkan dulu ya. Oke, kemudian kita masuk ke diagnosis obesitas. Nah, ini ada beberapa poin ya yang sering digunakan. Diagnosis yang sering digunakan pada pasien obesitas. Nah, dari ketiga domain di diagnosis kita sudah tahu ya, ada 3 domain ya, intake, klinik, dan behavior ya. Nah, dari domain intake ya, asupan.
Asupan ini beberapa yang sering digunakan, yang sering kita temui di pasien dengan kasus obesitas adalah kelebihan asupan baik itu energi, lemak, ataupun karbohidrat. Ya, kemudian yang kedua ada gangguan pola makan. Yang ketiga ada asupan energi dan lemak berlebih. Seringkalinya ditemukannya adalah energi dan lemak. Ya. Kemudian di domain klinis ada kelebihan berat badan. Ya, di NC kita bisa langsung menyampaikan bahwa kelebihan berat badan. Kemudian di domain perilaku atau behavior, kita sering menemukan bahwa ada kebiasaan makan yang salah. Tadi pemilihan makan yang salah. Ada yang menyebutkan tadi gorengan ya. Nah, itu gorengan boleh nggak sih dimakan sama pasien obesitas? Boleh. Boleh, tetapi jumlahnya terbatas ya. Bukan sekali makan langsung 5 potong ya. Kalau 1 potong dalam sehari itu nggak masalah ya, karena memang tubuh kita juga membutuhkan lemak ya. Oke, kemudian ada aktivitas fisik yang kurang. Nah, tadi intake-nya berlebih, energi yang dikeluarkan tidak seimbang dengan intake atau lebih kecil karena aktivitas fisiknya kurang. Sehingga pada pasien dengan obesitas kita sarankan untuk aktivitas fisik yang cukup. Nah, kalau tadi diklasifikasikan obesitas itu IMT-nya atau BMI-nya 30, lebih dari sama dengan 30. Artinya kita bisa lihat posturnya besar ya. Nah, biasanya mereka dengan aktivitas fisik yang kurang. Kira-kira berapa yang kita rekomendasikan terlebih dahulu aktivitas yang bisa dilakukan untuk pasien dengan obesitas? Dalam 1 minggu 30 menit minimal ya. Minimal kita rekomendasikan itu dulu. Saya lanjutkan ya di intervensi gizi untuk obesitas. Nah, tujuan intervensi untuk pasien obesitas adalah kita menurunkan asupan energi karena tadi ada kelebihan asupan energi. Ya, mereka sudah terbiasa dengan makan porsinya porsi besar banyak, maka kita harus kurangi asupannya, disesuaikan dengan aktivitasnya, energi yang dikeluarkan, tetapi secara bertahap. Ya, nah di sini ada anjurannya bahwa penurunan asupan energi yaitu 500 kilokalori per hari. Nah, tujuannya untuk apa? Karena akan ada target untuk menurunkan berat badan dalam 1 minggu kurang lebih 500 gram sampai dengan 1 kilo. Ya, artinya ketika kita mau ada penurunan berat badan harus ada peningkatan aktivitas fisik dan penurunan asupan energi. Ya. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan pengetahuan tentang pola makan, diet yang baik, ya gizi seimbang. Nah, ini melalui edukasi. Kita sebagai ahli gizi, ranah kita juga untuk mengedukasi pasien ya, bagaimana memilih makanan yang baik, bagaimana pola hidup yang baik, itu adalah kewajiban kita sebagai ahli gizi. Nah, tidak hanya edukasi, tetapi ada konseling juga. Di mana konseling ini nanti akan membantu pasien ya, pasien dengan obesitas untuk merubah pola hidupnya, gaya hidupnya. Yang tadinya dia tidak mau olahraga, tidak mau aktivitas fisik, dengan proses konseling ya secara bertahap pasien ini bisa mau melakukan aktivitas fisik dan akhirnya dia bisa mencapai status gizi yang normal ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke monitoring evaluasi, ada yang mau bertanya? Sampai di sini? Siap, Bu. Oke, Lutfi, silakan. Dengan kami mahasiswa Lutfi izin bertanya, Bu. Ya. Apakah diperkenankan pengurangan kalori dari 500 kilokalori? Karena biasanya orang obesitas itu kan suka ngemil ya, Bu ya. Oke, betul. Kalau misal dikurangi 500 kilokalori, itu pasien belum mampu, bagaimana, Bu? Oke, baik. Ya, pertanyaannya bagus ya. Karena di sini tadi tertulis 500 kilokalori per hari ya. Nah, pasien obesitas, apalagi kita tahu mereka dengan tubuh yang gempal, suka ngemil, suka makan, bahkan setiap menit belum selesai ngemil aja dia udah comot lagi ya. Kalau kita mau mengurangi, kita harus bisa melihat kebiasaan makan pasien itu dulu. Tadi kita ada proses assessment kan? Nah, di assessment ini kita kan melakukan recall ya. Recall, kemudian kita tahu di sana, oh pola makannya seperti ini, kapan dia makan, berapa banyak jumlahnya. Ketika memang dia mampu langsung penurunan di 500 kilokalori per hari, kita boleh berikan penurunan itu langsung di 500. Tetapi kalau dia tidak mampu, kita bisa lakukan bertahap. Artinya, boleh Bu dikurangi 100 kilokalori dulu, karena dia tidak bisa berhenti makan.
Artinya dia mengalami gangguan pola makan, gangguan makan yang setiap menit harus makan kan. Boleh kurangi dulu dari mulai 100, kemudian dalam 1 minggu kita lihat perkembangannya, kemudian kita kurangi lagi minggu depan 200, minggu depannya lagi 300 sampai di tahap minimumnya di 500 bisa tercapai ya. Maksimumnya ada di 1000 kilokalori per hari. Nah, kalau sudah mencapai maksimum, nanti sudah bisa terbiasa, pasiennya sudah mampu ya, sudah nyaman dengan badannya, lambat laun dia akan bisa menurunkan berat badan mencapai status gizi yang normal. Jadi tidak harus dipaksa di 500, tetapi sesuai dengan kemampuan pasiennya. Begitu ya Lutfi ya? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, ini syarat dan prinsip dietnya untuk asuhan gizi pada pasien obesitas ya. Diet yang pertama adalah pada energi. Kita berikan energi rendah. Ya, energi rendah dengan pengurangan tadi ada di 500 sampai 1000 kilokalori ya. Kemudian secara bertahap ya mempertimbangkan kebiasaan makan. Tadi yang saya sampaikan sesuai dengan pertanyaannya dari Lutfi. Kemudian di protein kita berikan cukup ya di 15 sampai 20%. Di lemaknya kita berikan lemak sedang dengan sumber makanan lemak yang tak jenuh ya. Menghindari tadi kalau ada profil lipidnya yang tinggi, jadi kita berikan lemak tak jenuh dengan lemak sedang. Kemudian karbohidratnya kita berikan sedikit lebih rendah dibandingkan orang sehat pada umumnya ya, untuk membantu pengurangan energi tersebut. Kemudian ada vitamin mineral diberikan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhan pasien obesitas tersebut, dan cairannya diberikan cukup ya. Oke. Next, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Nah, apa yang harus kita monitoring dan evaluasi pada pasien obesitas? Ini kembali lagi kita ke tahap awal assessment. Assessment adalah data yang kita ambil di awal. Maka monitoring evaluasi harus kita dasarkan pada assessment tadi. Ya, kalau tadi di awal ada data antropometri, maka monitoring evaluasinya juga harus dimonitoring antropometrinya. Kemudian biokimianya juga harus dimonitoring. Adakah penurunan kadar gula darah, kemudian kadar lipidnya, ya. Kemudian di pola makan, sudah adakah perbaikan pola makannya atau masih sama nih pola makannya? Ya, sudah ada penurunan dari konsumsinya, apakah masih sama dengan yang lalu atau mulai ada sudah dia mampu ini menggunakan pengurangan 300 kilokalori misalkan ya. Kemudian ada di perubahan perilaku ya, sikap dan perilakunya. Nah, kemudian yang tidak kita monitoring dan evaluasi adalah personal history-nya ya. Personal history kita tidak melakukan monitoring. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya untuk perkuliahan hari ini? Bu, izin. Oke, Valen silakan. Bu, izin, dari penjelasan tadi kan artinya orang obesitas itu masih bisa ya Bu makan makanan seperti kudapan, makanan cemilan, atau memang harus betul-betul membatasi konsumsi makanan? Oke, baik. Ya, ini pertanyaannya juga bagus ya. Tadi kita tahu kalau pasien obesitas suka ngemil, makannya banyak ya, tiap menit makan. Nah, boleh nggak dia makan kudapan? Jawabannya boleh. Kudapan yang seperti apa? Nah, inilah jenis kudapannya yang harus kita tentukan. Ini tugas kita sebagai ahli gizi, memodifikasi makanan supaya nanti pasien-pasien yang kita rawat ini ya mampu menikmati hidangan-hidangan itu tanpa harus merasa bersalah atau merasa, aduh saya kemarin harus mengurangi sekian, merasa ada ketakutan ya. Jadi enjoy aja makannya. Nah, misalkan pasiennya pingin makan kudapannya, contohnya es krim, boleh nggak mereka makan es krim? Boleh. Ya. Es krim itu yang kita tahu dibuat dari apa? Susu, gula, ya kan? Tinggi energi, ya. Nah, kalau pasien obesitas mau makan es krim, kira-kira gimana caranya? Es krim dengan menggunakan susu yang low fat, oke. Es krim dengan buah yang asli, yang segar, boleh. Ya, kita olah buah segar, ya kita buat dengan bentuk es krim, kemudian dia konsumsi, mereka juga merasa senang, ya, tidak merasa bersalah ketika makan, kemudian merasa happy ketika makan, tapi kalorinya bisa dibatasi, kalorinya tidak membuat pasien ketakutan, ya, bahan makanannya pun juga aman untuk pasien, tidak mengganggu proses
asuhan gizinya. Ya, begitu juga dengan kudapan-kudapan yang lainnya. Boleh disajikan ya kudapan-kudapan yang dari bahan-bahan alami. Misalkan kita buat dari labu kuning. Labu kuning kita buat modifikasinya, kita buat jadi pie atau apa ya. Itu bisa daripada menyajikan pie dari tepung ya. Labu kuning tinggi serat ya. Serat itu kan bisa membantu memberi rasa kenyang. Nah, rasa kenyang inilah yang harusnya dibutuhkan oleh pasien obesitas. Begitu, Valen? Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Oke, kalau cukup. Nah, ini adalah buku referensi yang bisa kalian gunakan untuk pembelajaran ya. Silahkan nanti untuk dibuka lagi bukunya. Kemudian kalau cukup gantian saya yang bertanya ya. Saya yang bertanya, oke. It's time for quiz. Ya, silahkan di-scan barcode ya. Oke, kita lihat siapa yang ada di peringkat 3 peringkat ke atas. Ya, 3 peringkat teratas. Oke, demikian untuk perkuliahan teori yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk laporan. Siap, Pak. Menerima. Laporan selesai. Lanjutkan tugas. Lanjutkan tugas. Mengakhiri pembelajaran 2 mulai. Selesai. Cepat, mulai. Terima kasih. Demikian video proses pembelajaran pada mata kuliah dietetik penyakit tidak menular di program studi Diploma 3 Gizi Politeknik Kesehatan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto. Video ini disajikan sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.